Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Jumat. Nih, sehari lagi umat Kristiani akan merayakan Natal. Jadi ini berdempetan hari besar kalau untuk orang umat Islam. Jumat itu adalah penghulu hari-hari besar, sementara Natal juga merupakan hari raya untuk kalangan Kristiani. Tapi peristiwa politik yang akhir tahun ini biasanya kan tensinya itu mereda ya, Bung Rocky, karena orang biasanya fokus ke liburan Natal dan Tahun Baru, waktunya bersantai. Tapi berita-beritanya hangat semua nih, Bung Rocky. Ya, seharusnya mereda. Ya. Tapi yang nggak reda adalah ambisi dari tokoh-tokoh politik. Itu nggak pernah reda. Dan menjadi-jadi justru karena melihat arah endgame itu bisa dipercepat. Karena skandal-skandal di istana, karena ditemukan banyak kasus yang diduga money laundering, ada keributan di dalam soal penanganan COVID segala macam. Jadi sebetulnya ini tahun atau akhir tahun ini adalah pembuka aib sebetulnya. Jadi semua aib terbuka di ujung tahun ini. Ya. Oke, saya list ya. Nanti Anda silakan memilih mana yang mau dikomentari lebih awal. Ini ada soal Semeru masih berlanjut. Ada 2 kasus enggaknya di Semeru yang sekarang menarik perhatian publik, masih soal baliho puan yang akhirnya diturunkan oleh Satpol PP. Saya kira ini rada-rada nekat juga nih Satpol PP-nya menurunkan baliho puan, dan kemudian ada sinetron juga yang berlokasi di sana yang akhirnya dilarang untuk melanjutkan syuting, dan bahkan adegan-adegan yang diambil di tempat pengungsian juga minta dihapus. Nah, itu sangat menarik juga. Terus kedua, ini heboh juga soal giring dari PSI yang pidato di depan Presiden Jokowi mengingatkan bahwa jangan sampai pemilih nanti terpilih presiden pembohong gitu ya, yang pernah dipecat Jokowi. Nah, gitu yang menarik dan kemudian memecah belah umat, memecah belah bangsa dengan isu sara waktu pilkada. Ini jelas yang dimaksud pasti Anies Baswedan karena pernah disebutkan sebelumnya itu ada isu itu, dan ini jadi sangat heboh. Kemudian juga yang ini soal karantina, Bung Rocky, ternyata karena perlu ada netizen yang mencuit bahwa sebenarnya kan tempat lokasi karantina itu masih banyak yang kosong, dan berdasarkan penelusuran Kompas itu betul yang penuh Pasar Rumput dan Wisma Atlet Pademangan, tapi yang di Wisma Atlet Kemayoran itu cuma 2,5% yang terisi, itu ada 7.000 lebih, hampir 8.000 tempat tidur. Nah, ini saya kira silakan Anda mulai dari sebagai pendaki gunung, mungkin Anda akan milih ke Gunung Semeru dulu sebelum turun ke Jakarta. Oke. Ya Gunung Semeru itu saya 3 tahun lalu mungkin ke situ terakhir, dan setiap kali ada gunung meletus, apalagi gunung yang kita pernah daki itu, jadi seolah-olah kita ingin berada di situ tuh. Nah, keinginan itu sebetulnya tampil karena setiap gunung itu punya keunikan dan pengalaman mistik tersendiri itu. Semeru itu terkenal dengan Danau Ranukumbolo yang cantik itu. Namanya juga eksotis ya. Namanya aja eksotis, ya. Ranukumbolo ya, Mahameru. Wah, keren tuh namanya, saya bilang. Ya, itu Puncak Mahameru, Ranukumbolo. Ranukumbolo, Semeru justru terkenal makin terkenal pada netizen milenial ketika dibuat syuting di Ranukumbolo yang judulnya 5 cm. Nah, semua orang ingin pergi ke situ tuh. Di situ ada tanjakan cinta macam-macam. Tapi itu ketika suasana teduh dan alam akrab dengan kamera. Nah, sekarang kita lihat ada yang memanfaatkan kebencanaan itu justru untuk dapat keuntungan. Karena bagaimanapun bikin sinetron itu artinya uang. Dan itu artinya nanti ada pengarahan kan. Mungkin ada ibu-ibu yang balik ke situ buat lihat puing-puingnya, lalu disuruh tunggu sebentar Bu, 20 menit diperpanjang gitu. Kan itu pasti ada agenda semacam itu kan. Lain kalau ini bencana yang dikreasi di studio, ini betul-betul dokumenter. Kalau di dokumenter oke, karena itu demi ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia sinetron itu nggak kira-kira juga orang yang punya ide itu.
Jadi sebetulnya seluruh masyarakat kita udah ngaco loh, memanfaatkan keadaan di situ, bikin sinetron, memanfaatkan di situ seolah-olah itu peristiwa politik sehingga mesti dipasang baliho Puan Maharani kan. Jadi kekacauan ini memperlihatkan bahwa ide Pak Jokowi untuk membuat revolusi mental gagal sangat total tuh. Kalau revolusi mental itu tumbuh berhasil selama 7 tahun ini, orang punya etika. Kan inti dari revolusi mental adalah adanya etika publik tuh. Nah itu nggak terlihat. Jadi kalau kita evaluasi ini, tentu kita mesti hubungkan lagi kegagalan pendidikan mental dari rejim Jokowi. Kan itu nggak perlulah kita usir-usir sinetron itu. Kan dia mestinya udah malu sendiri kan, memanfaatkan di situ banyak kamera dan mengambil keuntungan dari scene yang namanya itu abunya itu udah setinggi genteng tuh. Kan itu bukan sekedar berbahaya, tapi dia mengganggu proses evakuasi. Jadi sekali lagi ini sutradara atau produser yang betul-betul nggak paham tentang etik itu intinya. Tapi sekali lagi saya kaitkan bahwa karena mereka nggak ingin menghormati keadaan bencana itu. Jadi itu sebetulnya yang harus kita pakai sebagai parameter, dan orang akan anggap ya Puan Maharani aja nggak peduli kok. Kalau dia peduli itu dia tahu itu bencana, dia datang sendirian sebagai manusia Pancasilais itu, bukan pasang baliho dan memanfaatkan itu sebagai momentum politik. Kalau itu panggung politik ya pasang baliho politik itu. Wajah Puan di situ kan wajah seorang politisi itu. Nah ini yang saya kira jadi problem sekarang di DPC Lumajang itu, karena semuanya menolak, bukan kita yang pasang. Itu berarti sistem kepartaian juga nggak bekerja tuh, masa membypass DPC itu. Dan DPC harus jadi dipermalukan juga kan publik anggap itu pasti DPC yang pasang, ternyata bukan itu. Atau memang DPC kesel karena biasanya pemasangan spanduk melalui DPC itu ada anggarannya, jadi anggarannya itu langsung diambil oleh CEO-nya, terus kira begitu. Itu akibatnya tuh. Ya. Tapi sekali lagi sebenarnya pesan yang kita sampaikan bukan kita antipati soal Puan mau nyalon sebagai capres, itu urusannya Puan, tapi persoalannya itu adalah caranya dan juga moralitas di situ kan. Karena gini, kelihatannya ini ada berbagai cara ditempuh oleh tim Puan, tapi sekali lagi kita mengingatkan juga dalam berbagai kasus ini bolak-balik dibully Puan. Ini penting diperhatikan, mulai dari baliho, mulai kemudian nanam padi di musim hujan, sekarang soal baliho di Semeru, dan sekarang ini ada inisiatif baru nih, semua anggota DPR RI dari PDIP, ini saya kutip pendapat dari seorang fungsionaris kalau nggak salah tadi namanya Hendrawan Supratikno, yang menyatakan bahwa sekarang semua anggota DPR RI itu diminta untuk memberikan semacam bantuan sumbangan sembako itu dengan di goodie bag atau di tasnya itu ada wajahnya Puan Maharani. Itu ini namanya usaha kalau yang ini ya, Bung Rocky ya. Ya, tapi itu kan menunjukkan ada kepanikan bahwa Puan elektabilitasnya jatuh sehingga semua akhirnya dimobilisir. Hal yang sebetulnya yang mobilisasinya nantilah 2023. Kalau dari sekarang kan artinya panik. Jangan-jangan sampai awal bulan ini aja atau awal tahun depan namanya Puan itu udah hilang dari survei kan, bisa begitu. Karena itu terus dipelihara baranya tuh, dikipas-kipas supaya hangat terus. Padahal sebetulnya bukan itu intinya tuh. Inti dari politik ke depan itu adalah pertandingan konsep, pertandingan ide, bukan pertandingan jumlah goodie bag. Itu masa masih hal begituan yang ingin kita perlihatkan pada millennials, bahwa siapa yang goodie bag-nya paling bagus, paling banyak, dia yang jadi calon presiden. Kan ideas dia itu apa itu? Terhadap bencana apa idenya? Terhadap masa depan lingkungan apa? Enggak, kita nggak baca itu tuh. Jadi sekali lagi, sayang sekali bahwa Ibu Puan yang seharusnya mewakili pikiran millennials justru di packaging hanya dengan hal-hal yang dangkal itu, goodie bag. Memang rakyat butuh sembako, tapi ya diaturlah supaya keadaan awal kampanye semacam ini jangan langsung perlihatkan bahwa rakyat hanya bisa mudah disogok dengan hal-hal yang sifatnya mengenyangkan perut. Rakyat butuh ide juga tuh supaya rakyat terpikat terhadap ide-ide dari PDIP. Sekarang nggak ada idenya kan. Jadi itulah
pameran baliho di Semeru itu juga semacam sinetron juga tuh akhirnya tuh. Ya, jangan-jangan tapi juga gerakan Anda, juga gerakan saya dan teman-teman ini juga memberikan sumbangan kepanikan itu, karena kalau kemudian PT-nya 0% dengan tingkat elektabilitas sekarang semakin berat gitu dong. Oh, Bung Rocky. Ya, dia harus all out juga untuk membangun popularitas. Saya kira bukan soal popularitas ya, kalau Mbak Puan ini pasti soal popularitas sebagai ketua DPR, sebagai putri dari mereka udah sangat populer. Ini soal sekarang jangan ngomong elektabilitas dulu lah, soal likeness ya, soal disukaan oleh publik ya, kira yang mesti dibangun. Ya kalau Satpol PP aja udah nggak suka, bagaimana rakyat di bawah kan? Ya, iya. Kita lihat sebetulnya paradoks setiap hari itu, semakin banyak poster dan baliho dipasang dengan wajah Puan, semakin orang menganggap wah ya gue nggak mau sama dia tuh. Kan itu kan yang terjadi kan, diam-diam kan kita nguping di tempat makan, orang anggap ini apa sih begini-beginian. Nah ini pertanda bahwa ide itu akhirnya akan menuntun kita lagi tuh. Nah mereka yang nggak punya ide itu tentu akan tertinggal. Jadi silahkan pasang baliho sebesar apa, tapi kalau idenya kosong ya tetap baliho itu juga kosong. Ya. Nah, problem kita sebetulnya adalah mendidik publik untuk mulai masuk pada sifat politik yang beretika itu. Nah, saya tadinya berharap bahwa PDIP sebagai partai yang udah pasti lolos ke pemilu itu harusnya mulai percaya diri itu, mulai dengan mengembalikan Indonesia melalui ide-ide Bung Karno. Karena itu Puan akan berikan ceramah di setiap universitas provinsi tentang apa hubungan antara Indonesia merdeka dan perkembangan politik di Cina Selatan misalnya. Kan itu menarik betul kan? Ya. Puan juga bicara tentang jumlah pohon yang ditebang di Kalimantan Utara karena Jokowi mau bikin pabrik baru dengan lahan Boy Thohir. Walaupun itu sedikit ngeledek, tapi orang tahu oh Puan mengerti tentang lingkungan. Nah saya kasih masukan itu untuk membackup PDIP agar supaya tumbuh sebagai partai yang betul-betul berorientasi pada problem abad ini, bukan problem yang lalu. Karena itu abad lalu aja kan kita bagi-bagi sembako itu kegiatan abad lalu tuh. Ya, biarkan sembako itu dibagi oleh Departemen Sosial tuh. Jadi sebetulnya kepanikan terhadap elektabilitas atau likeness tadi itu yang membuat langkah-langkahnya menjadi konyol. Ya. Nah, dan apalagi kita tahu kan Ibu Puan Maharani ini punya gelar doktor honoris causa. Jadi ada justifikasi lah kalau dia keliling ke kampus sebagai sebagai akademisi, begitulah setidaknya kan. Ya itu maksudnya tuh. Dan ibunda beliau adalah pimpinan dari BRIN yang bikin pengerahan riset juga. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan itu? Kenapa takut untuk masuk pada cara kampanye yang baru, yang memakai PowerPoint, yang memakai papers, yang mengundang akademisi kan? Kan itu yang kita perlukan sebetulnya. Tapi ya udah, karena memang nggak punya kemampuan, maka kembali pada hal-hal yang sensasional aja. Sama seperti PSI itu, nyari sensasi dengan mencoba menghalangi Anies. Padahal sebetulnya, bayangkan misalnya kalau Nasdem bilang, iya kita perlu Anies, dan Nasdem bikin koalisi dengan PKS, Demokrat, PAN, Anies akhirnya dideklarasikan tuh. Bagaimana mungkin PSI menghalangi Anies padahal PSI nggak punya calon sama sekali. Jadi bagi PSI harusnya, ini juga saya kasih tips, dia ajukan calon supaya dipersandingkan atau dipersaingkan dengan Anies, bukan membuli Anies. Kan itu kan otaknya di mana ya? Partai itu mestinya dia punya calon untuk menyaingi kandidat yang lain, bukan dia menghalangi si kandidat. Betul-betul ini partai ajaib itu, nggak punya calon tapi menghalangi yang punya calon kan konyol itu. Hal semacam ini. Jadi dia sendiri berbohong pada dirinya sendiri, karena dia nggak punya calon maka dia halangi calon orang lain, itu artinya dia pembohong. Dan ini saya kira berbeda sekali dengan dengan gagasan yang kita usung bahwa kita mendorong sebanyak mungkin kandidat gitu ya, justru bersaing dan biarkanlah publik kemudian menilainya gitu ya, tanpa ada semacam black campaign. Kalau saya kira ini bukan negative campaign lagi nih, kalau dengan memberi stigma pembohong, memecah sara dan sebagainya, ini sudah black campaign, bukan lagi negative campaign. Iya kan, PSI itu partai politik yang diberi hak oleh
konstitusi untuk mencalonkan seorang presiden. Dia nggak punya, kan ajaib. Kalau nggak punya ya udah gabung aja dengan yang punya atau bubarin diri. Atau saya kalau nggak punya ntar saya mau nyalek jadi presiden lewat PSI. Nah itu mending undang saya itu supaya saya nyalek di situ kan. Bukan dia menghalangi orang. Itu hal yang buruk itu, menghalangi orang untuk nyalek. Dia sendiri nggak punya caleg. Padahal kita betul tadi kita dorong supaya PSI punya caleg lah. Sodorin 2 nama minimal tuh. Lalu dikompetisikanlah dengan Ganjar, dikompetisikan dengan Anies. Itu maksudnya kita ajukan itu. Lalu kita nanti kasih kritik, bukan dia. Kita nggak pernah halangi Puan, kita nggak pernah halangi Erick Thohir. Kita menguji Erick Thohir, Puan dan Ganjar tuh. PSI lain lagi dia menghalangi Anies kan dungu namanya. Oke, dan yang sedih sekali lagi, ini kan partai yang mengklaim sebagai partai anak muda gitu ya. Harusnya anak muda itu lahir dengan gagasan-gagasan segar. Tapi yang terjadi malah agak aneh nih, dia memuji-muji Presiden Jokowi sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah yang dimiliki orang di Indonesia, dan kemudian orang dengan cara begitu dia menghina Presiden Jokowi, menghina Presiden Bung Karno, menghina Soeharto, menghina SBY, menghina Habibie, dan juga menghina Bu Mega kan dengan begitu. Ya dia mencari sensasi aja, tapi ya sensasi begitu kan sensasi dangkal tuh. Masa orang percaya Jokowi presiden terbaik yang bener aja, coba nanti satu data kecil aja diberitahu udah berantakan ide itu kan. Jadi sebetulnya saya balik lagi, saya menulis pertama di jurnal PSI itu. Mereka punya jurnal untuk ide bagi anak muda. Saya pertama yang menulis kolom di situ. Kalau nggak salah saya tulis arah generasi, bahkan saya masih ingat tuh, arah generasi. Saya terangkan di situ bahwa ini partai yang bagus, yang harusnya memberi arah pada sebuah generasi. Nah sekarang dia menghalangi generasi untuk maju kan. Kenapa? Karena generasi baru nunggu siapa calon kalian tuh, kita mau ikut, gerbong itu nggak ada tuh. Saya nyesel juga saya ngasih ceramah panjang lebar di situ dengan bongkar sejarah leadership dunia, ajaran ya intellectual history waktu itu saya terangkan hubungan antara leader dan pengetahuan tuh. Ya mungkin saudara siapa itu nggak hadir di situ. Grace Natali ada di situ tuh, si Raja segala macam. Itu tokoh-tokohnya ada di situ kok. Saya ngajar di situ di lantai 7 CSIS, saya masih ingat. Dan masih diantar ke lift supaya bersahabat. Cuma oke, saya akan bersahabat dengan kalian. Sekarang betul-betul dia jadi partai reaksioner gitu, yang bereaksi pada semua hal, padahal sebetulnya dia sendiri nggak punya aksi kan. Oke, saya kira kita tinggalkan dulu PSI, tapi menurut saya juga menarik juga karena itu bikin heboh netizen lah setidak-tidaknya gitu. Sekarang pindah ke soal karantina, Bung Rocky. Ini data yang disuguhkan oleh seorang netizen yang tentang bed occupancy rate ya, atau BOR gitu disebutnya, atau tingkat keterisian tempat tidur di Wisma Atlet itu, baik di Pasar Rumput, di tadi Pademangan dan juga Kemayoran, itu kan menunjukkan data bahwa ada space, bukan aja masih banyak space, terutama di Wisma Atlet Kemayoran. Nah ini menjadi, dan itu kemudian dikonfirmasi juga dari artikel yang ditulis di Kompas menunjukkan seperti itu. Jadi pertanyaan, mengapa kemudian orang dipaksa untuk masuk ke hotel kalau sebenarnya Wisma Atlet masih juga kosong gitu? Ya ini padahal kita dibiasakan, bahkan didorong oleh ilmu pengetahuan untuk pakai aplikasi itu. Yang langsung kita tahu di mana kosong, bahkan lantai berapa, kamar nomor berapa jumlahnya tuh. Kan itu gampang betul kan aplikasi itu kan. Dan itu nggak dimanfaatkan. Artinya memang ada kesengajaan untuk menampung mereka yang nggak punya uang supaya dipaksa masuk ke hotel-hotel itu tuh. Jadi bagaimanapun itu desainnya tuh. Sebab tidak mungkin tiba-tiba ada ledakan pandemi, terus seluruh kamar itu penuh. Kan kita tahu saat ini melandai, dan ini hanya karena ada tumpukan di bandara, ya, yang kasus kemarin mestinya tersedialah. Kan nggak ada kasus yang meledak sehingga ambulans Jakarta ngeong-ngeong untuk masuk ke Wisma Atlet, Kemayoran, segala macam. Jadi ini hal yang biasa. Tetapi ada permainan pasti di situ tuh, nyari untung itu udah pasti tuh. Atau ya ada apa namanya itu, subkontraktor atau apa namanya biasanya yang nggak bisa dipanggil lagi untuk bekerja karena belum dibayar mungkin kan begitu sebetulnya kan. Semua orang juga bisa
berpikir begitu tuh. Nakes yang harusnya ada di Wisma Atlet itu mungkin dipindahin karena lebih menarik gajinya di rumah sakit swasta, karena jaminan-jaminan insentif nggak lagi dikasih oleh negara. Dan kita tahu memang anggaran itu tersedia, anggaran untuk COVID. Namanya aja anggaran COVID. Tetapi sebagian besar anggaran COVID itu dipakai untuk pemulihan ekonomi yang dinikmati oleh korporasi besar tuh, bukan untuk rakyat yang terlantar kayak kemarin. Jadi sekali lagi ini ya kekacauan aja, kekacauan yang basisnya cari untung. Kira-kira itu intinya akhirnya. Dan publik sebenarnya karena disuguhi dengan berbagai fakta-fakta itu, apapun kebijakan pemerintah, kalau toh betul gitu, itu betul-betul kebijakan yang niatnya tulus, niatnya untuk masyarakat juga tetap curiga saja, itu yang bahayanya kan. Iya, udah hilang lah, trustnya udah hilang. Dan karena itu nanti juga Pak Luhut juga akan marah-marah lagi tuh, atau Menteri Kesehatan atau siapapun di kabinet akan marah-marah karena kok sepertinya rakyat nggak percaya. Ya memang udah nggak percaya, bukan lagi kan hal-hal semacam ini yang memperlihatkan bahwa ya udahlah, ngapain nunggu pemilu 2024 tuh, atau mindahin ibu kota tuh kan isu tiga periode selesai mungkin, tapi perpanjangan masih bisa diucapkan tuh. Tapi sekali lagi bagi netizen itu dia nggak peduli lagi, karena saya rasakan setiap hari WA segala macam menganggap bahwa udahlah 2024 itu terlalu jauh sebagai ide yang masuk akal, sebaiknya lebih cepat lah. Nah, karena itu kita proses dulu sebetulnya yang 0% ini, supaya nanti kalaupun dipercepat, mulai dengan garis start yang sama di 0%. Oke. Dimulai dari 0, dan itu adalah sebuah kejujuran. Salam ya, 0%. 0%, 0 adalah tanda kejujuran. Yeah.